bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Saya bisa katakan itu contoh, waktu dia datang ke dunia di Yerusalem, datang ke Yerusalem sebagai Tuhan, bukan malah memerdekakan orang Yahudi dari penjajahan orang Romawi, malah menjadikan Romawi semakin berkuasa. Datang ke Yerusalem sebagai Tuhan, malah meninggalkan murid-muridnya dalam kebelangsakan, akhirnya mati satu-satu muridnya. Ya kalau saya bilang dia nggak bertanggung jawab, ya coba lihat Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab kepada para sahabatnya, sahabat-sahabatnya digembleng sampai kemudian menjadi khalifah satu-satu. Abu Bakar, Umar, Utsman jadi khalifah, Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Lah Yesus punya murid 12 murid, ada muridnya yang jadi RT, orang Yesus saja nggak pernah jadi RT. Jadi kalau menuduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus itu justru blunder. Nah makanya dulu Robert Lelek waktu memfitnah Nabi Muhammad adalah Nabi Mokondo, justru yang terlihat Mokondo justru adalah Yesus. Karena Mokondo definisi arti laki-laki yang punya kekuatan, laki-laki yang punya kemampuan tapi nggak mau melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Kok Nabi Muhammad dari kecil udah kerja, menjadi Rasul dia diharamkan makan sedekah, makan zakat, Tuhan kalian malah minta-minta sedekah. Ini loh definisi Mokondo sejati kalau kita membandingkan. Tapi saya kan orangnya tergantung nih. Kalau kalian membandingkan dengan kaidah akademis, saya juga memperlakukan kitab kalian secara akademis, menggunakan tekstual-kontekstual pandangan teologis. Tapi kalau kalian comot-comot ayat fitnah kayak gitu, di kitab kalian banyak kali aibnya. Saya bisa bongkarkan itu, bahkan kalian nggak bisa bantah statement saya. Contoh, ketika saya mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang tidak bertanggung jawab, saya bisa katakan itu contoh, waktu dia datang ke dunia di Yerusalem, datang ke Yerusalem sebagai Tuhan, bukan malah memerdekakan orang Yahudi dari penjajahan orang Romawi, malah menjadikan Romawi semakin berkuasa. Datang ke Yerusalem sebagai Tuhan, malah meninggalkan murid-muridnya dalam kebelangsakan, akhirnya mati satu-satu muridnya. Ya kalau saya bilang dia nggak bertanggung jawab, ya coba lihat Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab kepada para sahabatnya, sahabat-sahabatnya digembleng sampai kemudian menjadi khalifah satu-satu. Abu Bakar, Umar,
Utsman jadi khalifah, Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Lah Yesus punya murid 12 murid, ada muridnya yang jadi RT, orang Yesus aja nggak pernah jadi RT. Jadi kalau menuduh dengan narasi-narasi yang menyimpulkan menggunakan kaidah tekstual tanpa melibatkan kontekstual, bahkan sebenarnya kalau pakai kontekstual juga hancur lebur kekristenan. Saya pakai ayatnya. Tapi ingat ya, saya bukan tipikal orang yang mau menyerang tanpa diserang. Saya ini diizinkan dalam Quran saya, kamu boleh menyerang kalau kamu diserang. Jadi kalau kalian menyerang, ya saya bongkar aib agama kalian. Ini contoh. Akal, mukjizat nggak faedah, bukan terbelah. Lah, kau pikir ada faedahnya menghidupkan Lazarus? Coba aku tanya sama kau, ada gunanya waktu Yesus menghidupkan Lazarus? Apa guna si Lazarus ketika dihidupkan? Nggak ada. Apa gunanya? Kau pikir ketika Yesus menghidupkan Lazarus terus banyak yang memilih dia jadi Kristen gitu? Hantu belau. Justru walaupun Tuhan gak udah capek-capek bermujizat, kampung halamannya nggak semuanya Kristen, malah menolak dia, malah dia dimatikan. Mending nabi kami, ya, mending nabi kami. Bahkan nabi kami mau bermujizat atau tidak, bahkan ketika beliau wafat, kampung halamannya memilih menjadi Islam semua, mayoritas. Artinya bermanfaat apa yang beliau ajarkan, terpengaruh orang. Lah Tuhan kau udah capek-capek menghidupkan Lazarus, nggak ada gunanya bagi peradaban. Apa gunanya bagi peradaban menghidupkan Lazarus? Nggak ada. Si Lazarus nggak ada gunanya buat peradaban. Mending itu hidupkan Einstein, atau mending hidupkan itu si Hawking, mending hidupkan si Isaac Newton. Ini yang dihidupkan Lazarus. Apa gunanya buat peradaban? Kau bilang membelah bulan nggak ada gunanya. Memang ada gunanya ketika Tuhan kau menghardik badai. Nggak ada gunanya buat peradaban. Ada gunanya buat ilmu pengetahuan gitu. Kecuali setelah Yesus menghardik badai ditemukan ilmu bahwa ternyata badai bisa dihardik misalnya. Baru ini enggak mau membandingkan Tuhanmu dengan nabiku, bersiaplah kalian sakit ginjal karena hanya akan menelanjangi Yesus kesekian kali. Ayo, membandingkan Quran dengan Bible hanya akan membuat gereja kalian tutup. Tapi saya senang, justru itu yang saya tunggu. Tapi itu menjadi konsekuensi kalau saya diserang secara verbal agama saya. Tapi saya tidak akan mau menyerang kalau saya tidak diserang. Nah, udah serang aja. Ini kita baca lagi nih. Muhammad dikubur 3 hari. Loh, Tuhan kau yang dikubur 3 hari. Woi Tuhan kau. Yang dikubur 3 hari itu Tuhan kau. Nabi Muhammad gak dikubur 3 hari. Nabi Muhammad dikubur selama-lamanya sampai beliau itu dibangkitkan kembali. Yang dikuburkan 3 hari itu Tuhan kau. Ada aja kau. Kau ini mempermalukan agama kau, ahli sekali kau ya. Kristen-Kristen yang di bawah mayat Muhammad fakta busuk 3 hari, itu fitnah. Justru mayat yang babak belur di agama kau, Tuhan ditelanjangi, Tuhan ditombak, Tuhan digerayangi. Maka kalau itu bisa membusuk, bisa, karena darahnya udah keluar. Dengar ya, secara ilmiah kalau ada jenazah yang bonyok dibabak belurkan, jedor, terus ditusuk lampunya keluar darah, itu lebih cepat membusuk. Tahu kau? Justru Nabi Muhammad jenazahnya wangi. Kalau ada mayat yang udah berserak, apalagi maaf sempat lubang duburnya seandainya disiksa tuh, wah cepat kali membusuknya itu ya. Kalau kita bicara mana mayat membusuk. Ini emang Abu Janda ngomong apa sih? Nanti gue tunjukin. Coba Uni kan bahas tentang pernyataan Abu Janda versus Pak Wapres Yusuf. Iya, sabar. Gue lagi bikin thumbnail, ini lagi gue bikin thumbnail. Sabar. Gue lagi jawab dulu. Gue mau menjawab dulu oten-oten yang di bawah yang mengatakan bahwa agama kami agama kasih. Iya, saya akui. Ya, saya Bunda Gembala Uni Rifa dengan ini mengakui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah live di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mau memberikan tanggapan berimbang atas pernyataan Abu Janda menanggapi Pak Yusuf Kalla. Saya pernah menanggapi Pak Yusuf Kalla, tapi tidak menanggapi statement beliau karena saya akui saya belum melihat video aslinya. Saya nggak mau gegabah menanggapi potongan video, tapi saya berikan tanggapan secara teologis. Apakah betul ada syahid membunuh musuh di dalam Islam dan Kristen? Saya jawab tidak. Baik Islam maupun Kristen nggak ada. Tapi ayat membunuh orang tidak bersalah ada dalam Bible. Tadinya saya nggak mau bongkar karena saya masih memikirkan hati nurani teman-teman Kristen yang nggak tahu apa-apa. Tapi karena Abu Janda telah memancing saya, memberikan izin kepada saya, dengan reaksi Abu Janda maka Quran kepada saya diizinkan kamu memerangi orang memerangi kamu. Maka saya terkhusus untuk Abu Janda, mengajarkan Abu Janda Bible. Kalau mau membandingkan Quran dan Bible, jangan hanya sedikit aja ambil yang manis-manisnya. Terlihat manis belum tentu manis.
Ayat terlihat manis, ayat terlihat kasih, itu belum tentu kasih. Tapi bandingkanlah secara komprehensif, baik secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Hari ini saya akan membahas secara tajam, kontekstual, secara tekstual, faktual, kontekstual. Kita akan bahas ayat-ayat sadis dalam Quran dan Bible. Apakah betul ada ayat sadis di Quran? Apakah betul itu sebuah kesadisan atau justru itu sebuah kebenaran? Karena yang namanya Quran adalah kebenaran. Oh, saya bicara ini bukan karena saya Islam. Saya bicara ini karena saya berilmu pengetahuan dan juga berpikir dan berakal. Mari kita bahas, teman-teman. Pertama saya akan tampilkan dulu suara keledai. Suara Abu Janda, maaf. Saya pikir suara keledai ya, suara Abu Janda. Ya, yang mencintai kekristenan. Saya berharap Abu Janda di sisa umurnya mendeklarasikan kekristenannya supaya bisa pakai jas dan dikawini oleh Tuhannya nanti di surga. Ya, saya berdoa kepada Allah, semoga Abu Janda mendeklarasikannya. Saya menjadi saksi mata melihat Abu Janda mengakui bahwa saya sudah Kristen dan nanti mati pakai jas supaya menunggu dikawini sama Tuhannya di surga. Ya. Baik, kita akan membahas, saudara-saudaraku, apakah ada ayat sadis di Quran? Oh ya, kita akan membahas ini. Saya adalah orang yang akan membalas ketika diganggu, bukan diajarkan. Tampar pipi kiri kasih kanan. Jadi jangan kalian coba ganggu saya. Kalau saya diperkodok, jangan kalian bilang saya tidak melawan dan bersukarela diperkodok. No, saya tidak diajarkan. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kirimu kasih kanan. Tidak, saya tidak diajarkan Nabi saya begitu. Nabi saya mengajarkan tegas kepada penjahat, berlaku kasih kepada orang yang layak dikasihi. Maka saya akan tunjukkan kepada kalian bagaimana ajaran Islam yang sejati. Baik, sebentar saya cek laptop dulu. Pertama kita akan melihat kita lihat ini, teman-teman. Oh, thumbnail aku udah jadi. Bentar, aku pasang thumbnail dulu, teman-teman. Teman-teman, live ini kita relay dari YouTube Rifa Unirifa MOW. Satu-satunya dua YouTube ya, dua YouTube yang punya official. Satu ada dua, tiga deng YouTube aku. Satu di Unirifa MOW, itu untuk live diskusi debat. Satu lagi Misi X Unirifa itu untuk reaction konten. Satu lagi Jendela Ilmu itu untuk ilmu keseluruhan ya. Nah, tapi saya sering live-nya tuh di Unirifa MOW ya. Jadi kalau ada yang melive-kan saya, itu bukan saya. Nah, apa-apa kalian tonton, saya nggak larang kalian tonton, nggak apa-apa. Tonton channel-channel Islam, teman-teman ya. Support saudara-saudara kita yang juga di ranah YouTube karena mereka membantu menyiarkan dakwah apologet. Tapi jangan support mereka yang udah menyiarkan dakwah saya tapi jelek-jelekkan saya, jangan ya. Tapi itulah. Ya maksudnya thumbnailnya jangan bikinlah Unirifa si janda tua lawan, jangan, tuh nggak boleh. Kalian kan Islam, nggak boleh kayak gitu ya. Bikinlah thumbnail yang bagus, walaupun tidak memuliakan saya, setidaknya tidak merendahkan. Mahdarita, kau sukakan ngesek, jangan aibmu kau bilang Mahdarita. Orang yang menuduh orang lain suka ngesek, biasanya dia yang suka ngesek itu. Kau jangan kayak gitu, Mahdarita. Biasanya apa yang keluar dari mulutmu, kata Yesus, itu yang keluar di hatimu. Kau berarti yang suka. Lagi pula bukti kalau kalian perempuan oten lebih suka berhubungan seksual daripada kami umat Islam. Kami umat Islam ada yang mau dipoligami, artinya kami nggak memikirkan kelamin aja. Kau kan nggak mau dipoligami, artinya kau cuma mikirin kelamin, artinya kau yang suka ngesek. Ih, jorok. Maaf ya, Margarita, siapa namamu Margarita? Kalau kau mau berhubungan intim dengan suamimu, cebok dulu ya, busuk itu. Karena kami diajarkan cebok 5 kali sehari. Kau nggak pernah diajarkan cebok ya. Tapi jorok kali kalian ya, nggak diajarkan cebok sih. Oke, kita mulai diskusi, teman-teman ya. Saya menanggapi yang di bawah, teman-teman ya. Saya mengatakan si Margarita tuh nggak pernah cebok kayaknya, karena nggak diajarkan tutorial cebok ya. Tapi diajarkan tutorial kalau berak bawa sekop, tanam tainya dalam kitab perjanjian lama. Ada itu dalilnya memang ya. Ya Margarita, Mamarita, si Margarita, Mamarita, siapa namamu? Mahdarita, mulutmu kayak anjing. Kata Yesus kau kayak anjing, bukan aku. Ya, kata Yesus kau kayak anjing. Karena kata Burita Wahyu ada dalil yang mengatakan anjing diberkati dalam tanda konteks itu adalah bicara tentang orang di luar Yahudi. Di mana dalilnya? Ini kutunjukkan dulu ya, bahwa kata Yesus kau adalah Bani Kunarion atau Bani Heli. Aku guguk, akamari, aku guguk. Mahdarita lari-lari nih berkat kepada anjing. Ini bukan kata saya, ini kata Ibu Rita Wahyu ya. Saya tunjukkan dengan naik satu akun lagi ya. Saya tidak pernah mengatakan orang Kristen setara dengan anjing, tapi orang Kristen sendiri di dalam kitabnya Yesus mengatakan mereka setara dengan anjing ya. Maaf ya Mandarita ya, maaf Mandarita.
Maaf saya Madarita ya, saya harus membongkar fakta kebenaran ini supaya kamu itu bertobat menjadi pengikut Yesus sejati dengan menerima bahwa kamu adalah anjing ya. Saya berharap kamu menerima kenyataan, ikuti kata Yesus Madarita ya, jangan kamu tolak ya. Baik teman-teman, ini dia kata Ibu Rita Wayu, sarapan pagi Biblika, berkat kepada anjing. Nah Madarita baca ya, saya ulangi ya. Berkat kepada anjing. Saya ulangi sekali lagi ya Madarita ya. Berkat kepada anjing. Saya ulangi ya Madarita ya. Berkat kepada anjing. Oke. Nah di sini ternyata, ternyata di sini membawa kitab Matius pasal 15:21. Ya. Jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba. Jadi kalau Yahudi itu domba, ya binatang juga sih, ya. Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Katanya Yesus itu ajaran kasih, tapi orang lain yang bukan Yahudi minta tolong, dia cuek loh. Katanya dia kasih loh, tapi dicuekin loh. Walaupun dia tolong sih, tapi dikata-katain dulu. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, jadi ternyata orang yang diberkati di luar Yahudi disebut dengan anjing. Wah, cicau, wakidor. Kejam sekali ini mulut. Untung saya bukan Kristen. Sempat saya Kristen, saya udah dikatain anjing dong. Anjing punya tempat di surga? Oh jelas, bahkan anjing kami aja lebih punya tempat di surga ketimbang kalian kaum kafir. Kalian gak punya tempat. Maka dalam Islam kalian itu lebih rendah daripada anjing, betul. Karena kalian kafir. Bukan karena kami menista, tidak. Tapi karena kalian menista diri kalian sendiri yang mengaku sebagai anjing. Makanya Allah membenarkan. Jadi kalian kan gini, ini logikanya gini. Kan kalian ini percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan berkat di luar Yahudi diberikan kepada anjing. Kalian menerima Yesus sebagai Tuhan, diberkati sama Yesus. Maka Allah mengizinkan kalian jadi anjing. Maka ketika anjingnya Ashabul Kahfi bahkan masuk surga, ternyata secara logika, secara konsekuensi logik, berarti anjingnya Ashabul Kahfi lebih mulia dong daripada kalian. Walaupun Allah tidak mengatakan kalian bani anjing, ya, tetapi kalian itu sama sifatnya seperti hewan ternak, itu betul. Aneh ya, kok bisa-bisanya gitu ya sunnatullah itu berjalan seperti yang Kristen mau. Mereka mau Tuhannya terkutuk. Ternyata benar, di Al-Quran dikatakan penyembah pagan, penyembah berhala dengan yang disembah itu sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Wah, kalian memang luar biasa ya Kristen, apa yang kalian mau itu dikabulkan Allah loh. Kalian mengikuti Yesus sebagai Bani Kunarion. Ternyata kalian betul-betul lebih rendah daripada anjing Ashabul Kahfi loh. Ternyata Masya Allah ya, apa yang diinginkan saudara kita Kristen itu diberlakukan oleh Allah. Maka ada dalil, wallahu khairul makhirin. Masya Allah. Oke, kita akan tampilkan Bapak JK yang ditangkapi oleh Abu Janda. Ini proposisi kita, ini adalah tema kita. Saya turunkan dulu untuk memperlihatkan videonya ya. Kita dengarkan dulu ya, Abu Janda mengomentari Bapak Yusuf Kala. Dan kita akan menggunakan metode Abu Janda untuk membongkar ajaran-ajaran ini. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, atau mati atau mematikan itu sahih. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya sahih. Kalau saya mati pun saya sahih. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kala mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kala tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kala adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kala mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, atau mati atau mematikan itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kala katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kala benar, dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Nah, ini ya saya akan bahas di sini teman-teman. Abu Janda itu benar. Saya akui kali ini Abu Janda itu benar.
bahwa di Islam memang ada perintah untuk membunuh musuh, karena ayat inilah yang membuat negara kita bisa merdeka. Berterima kasihlah wahai saudara Kristen kepada orang Islam, karena tanpa ayat dalam Al-Quran kalian tidak bisa menikmati kemerdekaan. Untung mayoritas waktu dijajah itu bukan Kristen. Kalau sempat mayoritas waktu dijajah Belanda adalah Kristen, maka kalian menjadi londo ireng atau dijajah sama Belanda. Kenapa? Kalian harus mengasihi Belanda. Yes, Abu Janda, berterima kasih kami kepada Anda telah membongkar ajaran Kristen yang sangat mengasihi para penjahat. Kenapa? Karena memang Yesus berkata, Dia adalah Tuhan untuk para pendosa. Maka Abu Janda, deklarasikanlah kekristenan Anda, karena saya tahu Anda adalah orang yang menikmati dosa. Ya, jadi Anda akan ditebus. Anda adalah orang yang akan dikasihi oleh Yesus, bahkan Anda bisa dijumpai Yesus, karena Yesus berkata, Aku datang bagi para pendosa, bukan bagi orang benar. Maka agama Islam adalah agama benar karena menghukum orang yang salah, membunuh orang yang salah, mengapresiasi orang benar. Ini adalah kebenaran. Tapi di Kristen ini adalah ajaran yang tidak benar dalam pandangan nasional, universal, dan konteks kemanusiaan. Kenapa? Ajaran Kristen adalah ajaran kebaikan bagi para penjahat, tapi ajaran kejam kepada saudara sendiri. Wah, Unilifa fitnah. Nggak tahu. Abu Janda sih nggak baca Lukas 14:26, diajarkan membenci keluarga, meninggalkan keluarga. Abu Janda sih nggak baca dalam kitab Matius atau Markus yang mengatakan kalau saudaramu marah dihukum. Saudara marah aja dihukum loh, apalagi mereka berbuat jahat. Dihukum kalau marah saja, bayangkan. Saudaranya marah saja dihukum, apalagi kalau berbuat jahat, saudara matikan pasti itu. Ya, itu perbandingannya. Yang tidak boleh dimatikan itu musuh, koruptor, pelaku pemerkodok, penjual senjata tajam, begal, pemerkodok. Jadi nanti Abu Janda kalau istrinya diperkodok, dia nggak boleh lawan kalau jadi Kristen. Kenapa? Di Kristen tidak boleh melawan orang yang jahat kepada mereka. Maka Kristen adalah agama terbaik bagi para penjahat, tapi agama kasihan. Dengar. Agama Kristen adalah agama kasih bagi para penjahat, agama kasihan bagi orang-orang nggak jahat. Aduh, samar badaya wala kesemadalam. Kenapa? Karena Yesus tidak datang untuk orang-orang benar. Makanya Nandar nggak didatangin Yesus karena benar. Ustadz Arif nggak didatangin Yesus karena benar. Kenapa saya nggak didatangin Yesus? Karena menurut Yesus saya orang benar. Maka orang yang dijamah oleh Yesus semua adalah pendosa yang dibebaskan dari dosa-dosanya, karena Yesus menjadikan mereka itu ahli surga walaupun mereka pendosa. Jadi betul, Abu Janda itu betul, saya akui. Abu Janda betul bahwa Kristen adalah agama kasih kepada para penjahat, agama kasihan kepada para saudara-saudara yang benar. Tapi agama Islam adalah agama kasih bagi orang benar, agama sadis kepada para penjahat. Kenapa? Kalau kau jahat, jangan kau harap bisa kami ampuni. Kalau kau berbuat jahat merugikan orang lain. Contoh, kau berzina, rajam sampai mati. Kau mencuri, potong jarimu. Kau melakukan kejahatan, ada hukum hududnya. Enak aja kau yang berbuat dosa, kau pula minta tanggung jawab kepada Tuhan. Kau yang menikmati vagina orang lain terus kau tiba-tiba mengatakan Tuhan yang bertanggung jawab dengan dosa kau. Enak kali kau. Sementara residivis saja masih banyak melakukan kejahatan berulang. Ini kok tidak dihukum. Ini contoh Vatikan menerapkan tidak ada penjara di negara mereka. Saya tunjukkan. Negara terkecil Vatikan yang dipimpin oleh Paus menerapkan ajaran kasih. Kalian tahu apa yang terjadi di negara itu? Ini dia ya. Google, bicara Google, let's talking Google. Kita tunjukkan bagaimana akhir dari negara yang menerapkan ajaran kasih. Mari kita lihat di cikidot. Oke. Ini dia teman-teman. Ini adalah implementasi. Ini kalau ajaran kasih diterapkan di negara-negara, nanti jadi kayak Vatikan. Lihat nih, Detik Travel 10 fakta Vatikan. Mari kita lihat Vatikan, negara Kristen dipimpin Paus. Mari kita lihat fakta-faktanya tentang Vatikan menurut Detik Travel adalah: pertama, negara terkecil di dunia ya. Kedua, tidak punya penjara. Ini teman-teman, negara yang tidak punya penjara ini kemudian menghasilkan kriminalitas tertinggi. Ini nih ajaran kasih. Jadi kalau ajaran kasih itu adalah ajaran kasih kepada penjahat, tapi kasihan kepada korban, nggak boleh lawan. Ketika Abu Janda mengajarkan jangan melawan orang yang jahat kepadamu,
Saya pengen tahu, tunjukkan satu peradaban Kristen yang menjalankan ajaran ini. Karena setahu saya, sepanjang sejarah peradaban dalam kaidah fakta intelektual historisasi kehidupan beragama, justru yang paling banyak menghabisi nyawa manusia agamanya Kristen. Peristiwanya saya bisa sebutkan: perang salib Kristen, inkuisisi, perang salib ratusan tahun Kristen, inkuisisi 500 tahun Kristen. Kalau Islam mendamaikan Yerusalem selama 400 tahun, kalau Kristen justru menghancurkan Yerusalem dalam luang waktu sekian ratus tahun dengan nama perang salib. Perang salib Kristen, inkuisisi 500 tahun Kristen, perburuan penyihir 400-an tahun Kristen, yang mengasimilasi paksa Kanada juga Kristen, yang menghilangkan suku aborigin Kristen, yang menjajah Afrika juga Kristen, yang menjajah Indonesia agama Kristen, yang menghilangkan suku Indian agamanya Kristen, yang menetuskan perang pertama agamanya Kristen, pembuat bokep terbanyak agama Kristen, penikmat bokep terbanyak Kristen, dan juga yang mencetuskan perang dunia Kristen kedua. Perang dunia ketiga juga diawali sama umat pilihan Yesus dan anak-anak Yesus ini beragama Kristen. Yang paling banyak menjual senjata agama Kristen, yang punya misil juga agamanya Kristen, yang baru-baru ini berperang antara Rusia Ukraina agamanya Kristen. Katanya agama ini ajaran kasih. Betul, ajaran ini ajaran kasih, tapi kasih kepada penjahat, kasihan kepada korban. Ini lucu secara tekstual, kontekstual, dan faktual terbukti Kristen adalah agama sadis. Tapi kenapa Abu Janda mengatakan Kristen agama kasih? Karena Abu Janda itu adalah orang yang banyak berbuat dosa, tidak mau bertanggung jawab, menyalahkan dosanya kepada Tuhan, lalu kemudian mati mengatakan aku adalah Kristen, masuk surga yang ada pesundalnya dan juga perang naga. Jadi Abu Janda ini adalah salah satu orang yang menyusup ke dalam Islam, mengaku-ngaku Islam, pada dasarnya hatinya cinta kasih kepada Yesus. Dia pengen menyembah Tuhan yang beranus, dia pengen menyembah Tuhan yang dimatikan, terkutuk di tiang salib. Tuhannya saja terkutuk, bagaimana umatnya? Kata Yesus, ya, yang menginginkan kematianku adalah iblis, apalagi menikmati kematianku. Ya, pertanyaanku begitu. Gimana yang menikmati kematian Yesus? Jadi pernyataan Abu Janda itu benar, bahwa Kristen agama kasih kepada penjahat, karena Yesus datang untuk para pendosa, maka Kristen agama para pendosa. Tapi Islam adalah agama kasih kepada orang benar, maka Islam diberikan kepada orang berakal dan benar, karena orang-orang benarlah yang ada di Islam. Gitu. Keren banget Bunda Gembala ini ya. Tapi bukan berarti kau ngaku Islam, kau benar-benar Islam. Maksud di sini Islam adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang ajaran sadis, mari kita buka. Mari kita buka. Kita akan melihat ayat di dalam Bible itu, ayat tentang tumpas sejahe di Kristene. Ada ayat-ayat suruh tumpaslah saya manusia bukan cuma orangnya, hewannya tumpas dibuka, dilihat, diklik, jangan diterawang ya. Caranya adalah dengan kalian buka aplikasi ini biar mudah ya. Kalian lihat, kita gunakan aplikasi, kita lihat secara fakta mana yang keji, Islam atau Kristen. Kita bandingkan secara tajam karena ini sudah menjadi polemik dan saya bertanggung jawab melakukan ini. Mari kita buka teman-teman. Kata-kata tumpaslah saya, hewan-hewan bayi-bayi menyusu, tumpaslah semua Kita baca kata tumpas. Bukan tumbas, bukan ya, tumbas itu artinya beli, tapi kita bicara tumpas ya. Keluaran 22 nomor 20, siapa yang mempersembahkan korban kepada Theos kecuali kepada Theos sendiri haruslah tumpaslah saja, tumpas semua biar mati Yang kedua, Imamat 27:29, setiap orang yang dikhususkan yang harus ditumpas. Oh ternyata ada yang khusus untuk ditumpas sama Tuhannya, kayak Samsak dong.
Waduh, tumpaslah saya, hancurkan saja semua orangnya yang tidak Kristen. Nih, 1 Samuel 15:18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Berpesan Tuhan, tumpaslah saja semua manusianya yang tak menyembah Dia. Tumpaslah orang-orang berdosa itu. Waduh, kalau di perjanjian lama orang berdosa yang ditumpas, kalau di perjanjian baru orang tidak berdosa yang ditumpas Tuhan 3 hari, yaitu Yesus. 1 Samuel pasal 15 number 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah tumpaslah saya, tumpas semua itu baru tumpas Nah, sekarang kita ganti ya, ini tumpas. Sekarang bunuhlah. Bunuhlah saja. Bilangan 31:17. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki dan anak-anaknya, semua perempuan yang sudah longgar vaginanya. Semua perempuan yang sudah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh, tetapi bunuhlah dia. Dan di dalam Bilangan 31 ayat 17 ini, tetapi semua orang muda di antara perempuan yang masih rapat, yang belum pernah bersetubuh, yang vaginanya rapat, janganlah engkau bunuh, tetapi itu ambil dia bagi dirimu, terus bagi 3 nanti dengan Tuhannya juga, karena Tuhan juga minta upeti. Ini dia. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia. Tuh, perawan-perawan ya, dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala puak itu. Lalu bagi 2 rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang. Bagi-bagi guys, perawan-perawan dibagi 2. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Ternyata Tuhan minta juga upeti, di antaranya perawan-perawan yang tak tahu birahi atau tidak ya. Jadi teman-teman, kalau kita buka ayat-ayat yang keji di dalam Bible, tak terhitung jumlah, tumpaslah, bunuhlah, cerot-cerot, aduh ngeri ya. Jadi kalau nih, dengarkan baik-baik, saya mulai secara akademis bicara ya. Oh, tadi kena akademis ya, akademis, tapi termasuk menghibur juga, karena saya menghibur kalian menggunakan cara berpikirnya Abu Janda. Abu Janda mengutip ayat tanpa menjelaskan konteks, karena dia bukan orang Islam kayaknya, karena dia nggak paham Islam. Kalau di dalam Quran surah At-Taubah, Quran surah Al-Baqarah, Quran surah Muhammad itu divalidasi dengan diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Abu Janda itu pengennya kalau kita dijajah dia cium kudus sama penjajah. Kenapa? Karena memang ada ajaran cium kudus di Kristen. Paulus dengan Petrus itu cium kudus, jenggot ketemu jenggot. Yudas aja cium kudus dengan Tuhan. Mereka suka kali ciuman, teman-teman ya. Agama Kristen ini agama suka kali ciuman, maka ada cium kudus ya. Bahkan pesundal aja mencium kaki Yesus. Pokoknya suka banget ajaran ini ciuman. Jadi mungkin Abu Janda berharap kalau Islam itu agamanya penjajah datang kita cium kudus. Karena di Kristen begitu. Di Kristen itu teman-teman ada ajaran jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Termasuk kalau Abu Janda diperkosa Edis, Abu Janda nggak boleh lawan. Tapi apa? Pasrahlah kepada Tuhan. Ya Allah ya Rabb, kebayang Abu Janda diperkosa Edis ya. Sempat Abu Janda diperkosa Edis, kata Abu Janda. Kan tangannya diikat tuh, dipaku sama Edis. Terus celananya dibuka nih Abu Janda, ditusbol lubang duburnya. Kata Abu Janda, Tuhan ampunilah Edis, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena Abu Janda mungkin berpikir di Kristen itu kalau diperkodok, dibegal itu nggak boleh lawan. Nah jadi nanti kalau seandainya Abu Janda diperkosa sama Edis lubang duburnya, maka Abu Janda akan berdoa kalau dia Kristen nih, Tuhan ampunilah Edis, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Padahal 5 kali itu ditusbol lubangnya ya. Jadi begitu teman-teman, karena di Kristen itu tidak boleh melawan orang jahat. Maka yang harus kalian lakukan apa? Pasrah. Istri kalian diperkosa, pasrahlah saja. Anak kalian dibuka celananya, pasrahlah saja. Ibu kalian ditampar pipinya, kasih yang kanannya supaya ditampar lagi.
Rumah kalian dibegal, berikan kuncinya. Mobil kalian diambil, jangan ambil kembali. Apakah ada ayatnya? Oh, jelas sekali. Jangan mengambil kembali apa yang telah diambil dari kalian. Jangan melawan orang yang jahat kepada kalian, melainkan apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Kalau orang Kristen dirampok melawan, tidaklah mungkin dilarang Yesus. Kalau dirampok, Kristen langsung terima. Tunjukkan di mana surat sertifikatnya, kan gitu. Kalau ada Kristen masuk ke rumah Kristen, tok tok tok, siapakah engkau Tuhan? Bukan gitu, itu Paulus ya. Salah. Tok tok tok, aku adalah perampok yang akan mencuri istri dan anakmu serta rumahmu. Oh iya, aku Kristen. Aku teringat perkataan Yesus yang terdengar di telingaku. Jangan melawan orang jahat kepadamu. Silakan masuk Pak perampok. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ampunilah Pak perampok ini ya Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku ingin mengambil rumahmu. Di mana sertifikat rumahmu? Oh, aku ingat di Kristen tidak boleh berdusta dalam segala hal. Baik, baiklah kalau begitu. Aku tahu sertifikat rumahku di mana. Ada di lemari rakaat ketiga. Salah. Aku rakaat ketiga. Di lemari, di buffet ketiga. Di lemari, di apa namanya itu? Di apa sih? Di bagian ketiga. Ambillah di situ sertifikat rumah, karena aku nggak boleh berbohong. Oke. Ternyata istrinya kabur karena udah tahu rak bukan rakaat ya, rak. Terus tiba-tiba kemudian si istrinya tahu, wah itu ada perampok masuk ke rumah. Ibuku yang perempuan yang masih bahenol, anakku yang cantik yang sudah bahenol, aku sendiri yang sudah bahenol. Mari kita bersembunyi karena kebahenolan kita nanti menarik perampoknya untuk menyicipi kebahenolan kita. Wahai ibu mertuaku, ibunya suamiku, diriku dan anakku, mari kita sembunyi di dalam kamar mandi supaya kita tidak diculik perampok. Ternyata si suami tahu kalau istri dan ibunya yang bahenol, yang masih seksi, anaknya yang juga bahenol, istrinya yang bahenol, sembunyi di dalam lemari, di dalam kamar mandi. Ditangkap dia sama perampok, diikat tangannya. Hei Otan. Iya perampok. Kamu tahu kan ayatnya? Iya. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Tidak, aku kan tidak melawanmu. Kamu boleh berdusta dalam Kristen? Tidak boleh. Coba kamu jawab pertanyaan saya. Saya kan jujur. Di mana bersembunyi ibumu yang bahenol, istrimu yang bahenol, anakmu yang bahenol? Kami akan menikmatinya karena kami menyukainya. Karena aku Kristen nggak boleh berbohong. Baik, aku jujur. Mereka bersembunyi di dalam kamar mandi. Terima kasih, kamu memang pengikut Yesus. Iya, karena Yesus ajarkan pikul salib, semakin menderita semakin baik. Dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 19 adalah kasih karunia kalau kalian menderita karena kesadaran kalian atas apa yang tidak perlu kalian tanggung. Kurang lebih begitulah. Artinya apa itu? Ya, kasih karunia adalah penderitaan. Oh ya? Ya iya, kan di dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18 disuruh kami tidak boleh melawan majikan yang bengis. Oh, bagus juga ya jadi penjahat kalau jadi Kristen. Oh iya dong, karena Kristen mengasihi penjahat. Yesus saja datang kepada para pendosa. Oh betulkah? Betul. Ada dalilnya? Ada. Aku datang untuk para pendosa, bukan untuk orang-orang benar. Oh begitu. Baik, kami akan menikmati ibumu yang bahenol. Bolehkah kau melawan kami? Tidak. Ada dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Oke. Apakah yang kulakukan ini perbuatan jahat? Iya. Apakah menyakitimu? Iya. Boleh melawan? Tidak. Jadi inilah ajaran Kristen yang dibawa oleh Abu Janda. Kasihilah musuhmu, kasihilah begal yang datang, kasihi koruptor, kasihi pemerkosa keluargamu, kasihilah iblis, karena di Islam musuh adalah iblis. Abu Janda mengasihi iblis. Tapi kalau saudara bagaimana? Bagaimana perlakuan kalian di Kristen terhadap saudara? Ada ayatnya. Mana ayatnya? Lukas 14:26. Apa bunyinya? Baik, saya bacakan. Ini dia. Silakan bacakan. Lukas diinjili perampoknya sama si korban ya kan. Korbannya ternyata pendeta lagi. Ternyata korbannya pendeta ya kan. Diinjilah dia. Anakku, ikutlah kepada Yesus. Iya, ini aku pengikut Yesus nih. Bagaimana perlakuan dalam Kristen kalau kepada keluarga?
Buka Lukas 14:26 anakku. Bacakan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Terus aku diajarkan membenci, jadi nggak apa-apa kau pakai aja ibuku. Walah kadar asmar badaya, sejalan banget ya, sejalan banget. Kok bisa sejalan ya? Apakah ajaran jangan melawan kalau kau diperlakukan jahat itu? Wah, kok bisa ya? Oke, berarti ini kau membenci keluargamu? Ya mau nggak mau. Luar biasa, kamu pengikut Yesus sejati ya. Apa maksud perikop ayat ini? Segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikut Yesus. Kau pengikut Yesus? Iya. Berarti kau mau meninggalkan keluargamu, binimu dedam yang mau kuperkodok? Iya, aku tinggalkan. Ditinggalkan. Itu kalau Kristen jujur. Kalau orang Kristennya jujur pasti terjadi begitu. Harus mengikuti ayatnya dong, tertulisnya begitu. Jadi ketika dia ada keluarga nih, bapaknya, ibunya, anaknya di situ dalam lemari itu sembunyi itu karena takut sama perampok. Kau pengikut Yesus? Iya, aku pendeta. Apa perintahmu kepada keluargamu? Lukas 14:26. Berarti kau tinggalkan keluargamu. Nah, silakan kau keluar dari rumah. Keluar, diperkodok ibunya, bapaknya, semua diperkodok sama penjahat. Nggak apa-apa, karena harus pikul salib. Nah, inilah ajaran Kristen dalam konteks tekstual. Kalau seperti Abu Janda memahaminya, tidak menggunakan secara pandangan teologis kekristenan. Saya ini bisa fleksibel, mau pakai tekstual, kontekstual, terjemahan LAI, ayo. Saya juga nggak bodoh-bodoh kali, saya bisa bahasa Indonesia kok. Mau memahami secara teologi Kristen, ayo, saya juga bisa kok. Mau memahami secara rasional, ayo, saya paham. Jadi kalian tinggal pilih. Saya fleksibel karena saya Bunda Gembala. Ada lagunya. Saya ini Bunda Gembala, menginjili seluruhnya para domba, termasuk Abu Janda. Bukanlah domba, tapi serigala yang nyamar jadi domba. Abu Janda dia lupa kitab di perjanjian lama. Tuhan suruh membunuh manusia, bahkan Tuhan bunuh sendiri. Si Uza korbannya langsung dibunuh Tuhan karena dia enggak sengaja menyentuh tabut Tuhan. Kasihan dia, kasihan dia, si Uza enggak salah, langsung dibunuh Tuhan. Begitu juga Onan enggak mau tembak di luar, tapi begitu juga Onan terkait dengan spermanya, dia tembaknya keluar, langsung dibunuh Tuhan. Kasihan ini, ini sungguh kasihan, si Onan gak mau tembak dalam, malah dibunuh Tuhan. Si Onan adalah anak Yehuda. Waktu dia sekidi papa hoba-hoba dengan Tamar, dia gak mau membuntingi Tamar dengan memasukkan spermanya ke dalam ovum dari Tamar. Kenapa? Dia berpikir begini, kalau dibuatnya si Tamar hamil, nanti anak yang dilahirkan si Tamar itu tidak disebut anak dia, tapi disebut anak kakaknya. Kakaknya udah mati, yang capek berusaha dia, yang ngos-ngosan dia, yang ngeluarin keringat dia. Tiba-tiba anak itu keluar, ini anak timang anaknya padahal yang bikin Onan namanya. Ya nggak mau lah si Onan. Enak aja, aku yang berkeringat, aku yang punya sperma, lahir anaknya kok jadi anak kakakku, kan nggak mau dia. Dibuanglah spermanya, dicerotkan keluar. Tuhan lihat waktu mereka segini papap, nggak mau Tuhan, marah Tuhan. Dibunuhlah si Onan di tempat pada waktu itu. Kenapa? Tuhan pengen si Onan cerotnya di dalam. Astagfirullahaladzim. Dibunuh sama Tuhan. Itu baru ya, si Onan cerot luar dibunuh sama Tuhan. Si Uza nggak sengaja sentuh tabut, dibunuh Tuhan. Ada lagi cerita, ada namanya si pencuri yang dibakar hidup-hidup. Ini tragis banget. Tuhannya kok pelit banget. Ini maaf ya, ini kalau konteksnya ini kayak Tuhan pelit banget. Ada seorang bernama siapa namanya ya, nih kita tunjukkan ya. Nih, kita tunjukkan dalilnya. Kalian tahu nggak ayat ini? Saya lupa namanya siapa ya. Tunggu bentar.
Si Arkan. Nah, Arkan. Kalian tahu kisah Yesus luar biasa? Betul, Yesus itu luar biasa. Yesus mengajarkan agar kalian mengasihi koruptor, mengasihi pemerkosa. Kalian nggak boleh lawan. Kalau buat teman-teman Kristen yang perempuan, suatu saat kalau diperkosa jangan melawan ya, pasrah. Ya, doakan pemerkosa kalian. Begini cara mendoakannya. Tuhan baik, ampunilah dia yang memperkosa aku karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Walaupun kalian sudah ganti gaya 5 kali ya, tetap harus berdoa begitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Baik, kita lihat. Oke, kita lihat si Arkan dibunuh Tuhan. Jadi jangan bilang Tuhan yang perjanjian lama nggak membunuh. Bunuh ya. Sekali lagi saya katakan ya. Kalau kalian perempuan-perempuan Kristen diperkosa sama laki-laki Kristen, jangan melawan. Kenapa? Kalian harus berdoa untuk pemerkosa kalian. Caranya gimana? Ini saya ajarkan. Ini saya tutorialnya saya ajarkan. Tangan kalian misalnya diikat di atas. Celana kaki kalian dikangkangin, diikat ke bawah. Celana dalam kalian dibuka. Pada waktu itu kalian berdoa saja. Tuhan baik, seperti Yesus tuh, ya. Tuhan baik, ampunilah dia yang memperkosa aku ini, dia ini. Namamu siapa Siapa namamu? Udin. Ampuni si Udin ini Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Walaupun mungkin gayanya udah ganti gini, ganti gaya miring. Nggak apa-apa, nggak boleh kalian lawan. Ya, kalian cukup berdoa saja. Walaupun sudah 5 kali ganti gaya, tetap kalian harus bilang, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena Yesus berkata begitu. Ketika Yesus sudah ditombak aja, Yesus tetap bilang, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi nggak boleh dihukum. Karena yang salah bukan mereka, tapi Tuhan dalam diri. Bukan Tuhan juga yang salah sih, tapi Tuhan yang menanggung dosa lah, gitu ya. Dan itu di dalam kitab mereka ya. Kalau kita lihat teman-teman, ada cerita tentang Arkan. Ini Tuhan yang mengasihi musuh ini adalah Tuhan yang sama yang membunuh Arkan karena mencuri. Tahu gak kalian si Arkan nih sadisnya? Dia mencuri, dibakar hidup-hidup, anaknya yang gak ikut juga dibakar, keluarganya, hewan ternaknya juga dibakar. Tuhan yang ini dikatakan Tuhan yang mendatangkan firman-Nya jadi manusia, terus mengatakan bahwa aku mengasihimu. Kalian gak takut punya Tuhan kayak gini? Suatu saat dia berubah pikiran lagi kayak dia masa lalu, waktu dia membunuh Arkan, mencuri aja dia bunuh, ya kan? Gitu ya. Saya takut menyembah Tuhan begini karena di perjanjian lama karakternya beda, di perjanjiannya berubah lagi, besok berubah lagi, saya takut ya. Nah, tiba-tiba diturun kedua kali, sifat yang lama dia pakai, takut juga saya. Makanya saya nggak mau nyembah Tuhan ini ya. Dan saya nggak mau jadi Kristen karena saya nggak mau berdiam diri ketika diperkosa ya. Saya nggak mau ketika diperkosa sama si Karol. Kata si Karol, shh, pegang mulut aku, shh, kata Tuhan, jangan melawan orang jahat kepadamu sayang. Gak kebayang aku kalau itu terjadi. Si Karol kan memperkosa aku, atau si Karol memperkosa Nandar. Shh, kata Tuhan, jangan melawan orang jahat kepadamu. Terus maksud lu udah pasrah aja. Ya Allah Rabbi, astagfirullahaladzim. Ya, makanya Abu Janda itu cenderung menjadi Kristen karena dia pelaku kejahatan itu sendiri. Dia nggak mau dimarahin ketika memperkosa janda, karena dia Abu Janda. Jadi Abu Janda ini memang akan memilih Kristen karena kalau dia jadi Kristen, dia tidak akan dihakimi kalau memperkosa janda, karena di Kristen tidak boleh melawan orang jahat kepadamu. Ya, begitu. Kevin si Hotang ngomong sendiri, ketawa sendiri. Ya iyalah, naik kok sini ayo temenin aku ketawa, yuk sini si Kevin, ayo naik sini Kevin ya. Aku mau tanya Kevin, kalau suatu saat Kevin diperkosa Reinhard Sinaga, Kevin lawan atau nggak lawan? Itu aja ya. Coba deh yang laki-laki, aku tanya, MK, Yesus luar biasa, iya ya? Yesus yang mengajarkan jangan melawan orang jahat kepadamu. Saya mau tanya, kalau MK diperkosa sama Reinhard Sinaga karena kamu laki-laki, Bapak Henka melawan nggak MK? Coba saya undang Bapak MK. Bapak Kahamanto, saya tanya, kalau Bapak diperkosa sama Reinhard Sinaga, ketepatan Bapak itu partner kerja dia, kan orang Reinhard Sinaga itu kan orang Batak ya. Saya nggak bawa suku loh, tapi memang dia orang Batak. Terus Bapak berjumpa sama dia, diperkosa lah Bapak. Bapak melawan atau enggak Pak? Coba Bapak jawab. Silakan Pak jawab Pak. Typing lah Pak. Jangan orang Islam yang jawab. Kalau kita nggak boleh, kita hantam itu kepala Reinhard Sinaga itu. Aku tendang palanya. Yang kita tanya itu Kristen. Orang Kristen gimana? Karena Yesus mengajarkan untuk tidak melawan orang jahat kepadamu. Kalau istri Bapak MK diperkosa, kita tidak diajarkan untuk membuat kejahatan. Pak, yang saya tanya itu kalau Bapak jadi korban, bukan pembuatnya. Bapak bohong, Bapak bilang Bapak tidak diajarkan membuat kejahatan. Lo Lukas pasal 14:26 itu bukan kejahatan Pak.
Berarti Bapak mengatakan ajaran kebencian bukan kejahatan. Membenci itu kebaikan, Pak. Bapak bilang kami tidak diajarkan berbuat kejahatan. Apa? Bapak tidak membaca Lukas pasal 14 nomor 26? Bapak tidak membaca ayat ini. Bapak tidak pernah membaca ayat ini. Ini apa, Pak, perintahnya, Pak? Berarti membenci itu bukan kejahatan, Pak. Nih, jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istri, anaknya, dan dirinya sendiri, dia tidak bisa jadi pengikutku. Pertanyaan saya, Pak, membenci itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, Pak? Dijawab, ya, dijawab dong. Pak MK jangan pergi dulu. Kenapa orang Kristen kalau udah judulnya kita ayat-ayat sadis di Bible langsung gak ada yang naik? Kalian ini memang ya giliran Pak MK. Baca dari Lukas 1 jangan satu ayat. Oke, saya baca dari Lukas 1. Baik. Karena Pak MK suruh saya baca dari Lukas 1, saya baca. Ya, saya baca. Ya. Bapak memang pemalas ya. Kami yang bertanya, kami yang Bapak suruh baca. Bukan Bapak yang menjelaskannya. Nih. Ya, dari ayat 1. Mohon maaf Pak, Bapak nggak ngerti perikop. Ya, Bapak nggak ngerti perikop. Siapa suruh Bapak baca di ayat ke-1? Karena perikop ayat 1 sampai ayat, dari ayat 1 sampai 6 itu satu perikop, Pak. Perikopnya udah beda nih. Lagi penyembahan pada hari Sabat. Perikop keduanya itu dari ayat ke-7. Bapak nggak nyambung ternyata. Bapak suruh saya baca semua. Ini perikopnya beda. Ini 14 nih, ayat 12 nih, perikopnya beda lagi nih. Siapa yang harus diundang? Kemudian ini baru nih, 15 sampai Bapak nggak tahu ternyata. Pak, perikopnya cuma dari ayat 25. Kenapa Bapak suruh saya baca dari ayat pertama? Kan perikopnya itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Bapak lepaskan istri Bapak, Pak, kalau Bapak ingin mengikuti Yesus. Gimana sih, Pak? Bapak lepaskan anak-anak Bapak. Nggak usah tanggung jawab lagi sama mereka. Bapak ikuti aja Yesus. Karena Bapak harus meninggalkan segala sesuatunya. Ya, Bapak suruh saya baca dari ayat pertama, perikopnya aja udah beda. Ih, Bapak parah, mau menyusahkan saya. Kirain kalian mau menjelaskan, ternyata kalian nggak mau baca, saya yang kalian suruh baca. Buat apa? Ada-ada aja nih. Pak MK, kalau Bapak bilang Yesus tidak mengajarkan kejahatan, justru yang mengajarkan Daud berperang itu adalah Yesus. Kecuali Bapak bilang Tuhan di Perjanjian Lama bukan Yesus. Ya, nih, Tuhan mengajarkan aku berperang. Nih. Ya. Bapak bohong banget yang mengajarkan nabinya berperang aja. Nih, 2 Samuel pasal 22 nomor 35. Ya, kita lihat. Yang ngajarin orang Daud berperang aja Tuhannya kok. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. 2 Samuel pasal 22 nomor 35. Ya, inilah bukti kalau Tuhannya orang Kristen itu pertama sekali yang ngajarin manusia perang. Ya, jangan kalian bilang lah mereka tuh ajaran kasih. Iya, kasih itu kepada penjahat. Tapi kalau kepada kalian orang Islam, kalian kan sudah tahu kisah Poso itu gimana. Kalian kan sudah tahu bagaimana minoritas Indo Islam kalau di luar negeri. Kenapa? Kenapa pembatasan? Atau gimana? Iya. Kenapa pembatasan ya? Iya. Aduh, pembatasan mulu. Soalnya temanya agak lumayan ngeri. Yaudah. Oke. Ajaran kasih atau kasihan, itu aja temanya. Enggak, maksudnya ya kalau tema ini sih nggak masalah. Maksudnya narasi uninya itu emang ini. Karena temanya begini ya, jadi ya memang itu fakta. Masa gua nggak boleh bohong lah ngajarin kebenaran. Memang gitu ya, kok. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kata misalnya bunuh ya bunuh gitu nih. Ya oke. Jadi Yesus mengajarkan ya, untuk mengasihi para pembunuh. Membunuh ya. Ya, sebentar ya kawan-kawan. Bandingkan saja langsung ya. Saya senang membandingkan. Ini teman-teman ya. Jadi Cikarol mau naik dia. Cikarol mau naik. Kalau naik silakan. Diskusi. Temanya ayat sadis dalam Bible. Ayat sadis, kalau saya tidak, yang tadi itu belum seberapa ayat itu karena ada pemaknaannya. Ayat sadis, saya melihat ayat sadis saya tambahkan ketika Yesua membiarkan roh jahat itu nginap mampir sama bebong.
Itu ayat keras juga kalau tidak mau menggunakan sadis. Maksudnya? Iya kan? Ayat keras juga itu kan. Ketika Yesua membiarkan bebong itu dihinggapi roh jahat, lalu roh jahat bebongnya metong, baru roh jahat juga tidak metong, tapi sekarang roh jahatnya masih ada. Aduh. Iya, diungkap, dibahas saja. Maksudnya saya ungkapkan dan ada yang bahas, bagus. Supaya besi menajamkan besi kan. Supaya makin tajamlah kita tentang ayat-ayat dalam dalil. Dimaknai apa ayatnya? Diterima, ditanggapi sebagai apa ayat seperti tadi itu? Di mana Ya. itu ayat itu ya? Banyak. Bahkan Yesus mengajarkan akan lebih baik para penyesat ini diletakkan batu kilang di lehernya lalu ditenggelamkan. Jadi kalau kita bicara ayat sadis, Abu Janda itu lupa ayat baik itu untuk para penjahat, ayat sadis untuk orang-orang nggak jahat. Gitu. Tanggal berapa nih sekarang nih? Wah. Gitu teman-teman ya. Oke, baiklah. Jadi kalau kita melihat yang terjadi, Bapak Yusuf Kala itu menceritakan tentang konteks kejadian Poso, ya. Lalu diksi yang digunakan adalah di Islam dan di Kristen. Apakah konteksnya waktu perang Poso kita nggak tahu. Jujur saya belum nonton video aslinya. Kalau Pak JK tidak mengatakan konteks berperang, tapi memang itu konteks keyakinan, ya itu keliru. Saya katakan gitu, benar katakan benar, salah katakan salah. Di Kristen tidak mengenal mati syahid. Mana ada mati syahid? Di Kristen itu mengenalnya mati martir, mati konyol ketika dibunuh sama penjahat. Nah itu mati martir tuh, karena dosa sudah ditebus. Ya, contoh si Karol nggak ngapa-ngapain dibunuh. Dalam nama Yesus mati, dia martir, dia mempertahankan Yesus. Itu yang ada. Tapi kalau pakai konteks ayat kitab, justru banyak ajaran membunuh. Gitu ya, makanya kalian jangan ada orang Islam yang percaya lagi dengan omongan-omongan Kristen termasuk Abu Janda. Jangan ada yang percaya, karena kebanyakan dari mereka tuh banyak fitnah. Kalian tahu nggak David et Tempera? Itu juga mereka yang membuat ajaran adu domba itu supaya antara orang ini berantem dengan orang ini. Abu Janda itu sudah bukan lagi Islam ya. Kenapa saya katakan sudah bukan lagi Islam? Kecenderungannya berkata dusta itu tidak menunjukkan dia Islam. Kecenderungannya mempelintir Quran itu tidak lagi Islam. Dia termasuk orang-orang yang insya Allah ya, dalam izin Allah dia itu ada orang munafik, beludak. Ya, jadi kalau omongan Abu Janda yang percaya itu Kristen. Dengar baik-baik ya. Omongan Abu Janda, si Kumaila, Armando itu adalah omongan yang akan dipercaya oleh orang Kristen. Nggak ada orang Islam yang percaya itu. Kenapa? Bukan karena kita tendensius, karena kita tahu mereka adalah orang-orang yang pendusta. Ya, seperti itu. Gitu, nggak usah percaya ular beludak itu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara konteks kitab suci, yang paling banyak keji itu justru di Bible. Perjanjian lama itu ngeri sekali, Wak. Tumpaslah, bunuhlah, itu lebih banyak. Seperti itu ya. Jadi mohon buat teman-teman Kristen, kalau kalian mau berdiskusi dengan kami, ya dua arah lah. Kalian kutip ayat-ayat kami ketika berperang. Iya kali ketika berperang kami cium kudus kayak kalian. Ya enggak lah. Ketika berperang ya pasti kami hantam muka kalian lah yang memerangi kami. Iya kali ketika kalian datang menjajah negara kami, terus kami elus-elus jenggot kalian atau dagu kalian. Kalian menjajah ya kesini ya, cium dulu. Enak aja ya. Nggak ada ceritanya itu. Sorry bos, kita Islam. Seru kalau ada yang coba mengangkat tema gini loh. Kalau ada orang yang coba mengangkat tema-tema komparasi begini, saya orang paling senang loh. Kerjaan saya nih bandingin kitab sucinya orang Kristen dengan kitab kita ini. Walaupun sebenarnya merendahkan Quran ya, membandingkannya secara kualitas, karena Quran itu kalam ilahi, Bible itu karangan manusia. Itu merendahkan. Itu ya. Seperti itu. Silakan, ini nggak ada nih. Waduh, Donald Trump udah jadi Yesus, Nandar. Lo tau nggak? Donald Trump di media dia merilis foto jadi Yesus. Aduh, Donald Trump.
Kok bisa-bisanya Donald Trump ini, ya Allah. Salut gue sama Donald Trump ini. Ya, bentar lagi dituhankan dia. Emang rata-rata mereka NPD ya, ngaku-ngaku anak Tuhan, ya kan? Mengaku-ngaku ada Tuhan dalam dirinya, ya nggak sih? NPD banget mereka ini, rata-rata. Mana ini, nggak ada hotel ini, nggak ada. Malu kalian, saya bakal bongkarkan ayat kitab suci kalian. Si Karol ini nggak jelas ini, nggak mau, dia nggak bisa ini. Bertanya aja Karol nih. Karol ini Kristen nggak jelas ya. Kristen yang ditolak Kristen, dia Kristen ditolak Kristen karena dia nggak makan ikan goreng, Tuhannya makan ikan goreng. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.